Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi, STS rekomendasi dan diskusi di bulan Mei 2026. Nah teman-teman yang tergabung kedua grup ya, grup rekom dan grup diskusi tentunya langsung kita undang nanti teman-teman. Nah kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS April 2026. Nah seperti ini menunya, kita bikin video di tanggal 11 ya, ini berarti rekom di tanggal 10 teman-teman. Nah kita profit di saham Jaya, SDMU, MBSS Laju dan banyak banget teman-teman ya, karena marketnya udah mulai membaik. Nah kita ada dua macam rekom, yaitu STS rekom swing ya, dan menu biasa BSJP ODT teman-teman. Nah untuk rekom swingnya kita kasih ke tabel khusus seperti ini guys. Nanti bagi teman-teman yang istilahnya itu sibuk, yang nggak bisa pantau market seharian, tuh bisa beli menu swingnya aja. Nah kalau yang teman-teman bisa pantau market, nah kita bisa trading di saham menunya, trading BSJP kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kelewat. Untuk STS bulan ini teman-teman akan dapat bonus, yaitu rumus candle Marubozu teman-teman. Nah ini adalah saham-saham yang candle Marubozu di tanggal 10 April teman-teman. Nah ini tiap hari akan berubah guys ya. Kalau ingin masuk langsung cat aja guys, kontak ada di situ teman-teman. Kita lanjut ke videonya. Oke guys, kali ini kita akan bahas 4 bank yang dapat outlook negatif dari Fitch ya. Di sini 4 bank besar di Indonesia itu kena outlook negatif dari Fitch ya. Di sini teman-teman kita lihat Bank Mandiri, BRI, BNI dan BCA teman-teman. Lembaga pemeringkat hutang ya atau Fitch Rating menurunkan outlook atau proyeksi peringkat kredit 4 bank besar di Indonesia. 4 bank itu adalah Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI. Meski demikian Fitch Rating mempertahankan peringkat keempat bank tersebut masih di level BBB. Jadi masih oke ya. Cuman outlooknya udah negatif teman-teman ya. Mungkin karena kondisi nasional di Indonesia gitu yang lagi nggak stabil mungkin ya, seperti itu yang menyebabkan ratingnya itu diturunin dulu guys ya, dinegatifin kayak gitu teman-teman. Oke ya, padahal sih kalau kita lihat Big Bank itu penurunan labanya itu nggak signifikan teman-teman. Bahkan Bank Mandiri itu malah naik labanya di kuartal 4. Tapi kita akan tunggu ya teman-teman ya, para Big Bank ini di kuartal satunya gimana teman-teman ya. Kita masih nunggu ya kuartal satunya gimana. Semoga aja kuartal satunya itu bagus. Kalau kuartal satunya bagus sih saya yakin Big Bank akan segera rebound teman-teman. Ada satu aja yang rilis laporan keuangan kuartal 1 bagus. Saya yakin nanti Big Bank akan rebound guys, karena ini masih di BBB kayak gitu teman-teman ya untuk saat ini. Nah kalau outlook negatif ini udah otomatis ya, investor itu akan keluar, apalagi investor yang istilahnya itu main aman. Jadi investor yang main aman, investor asing yang main aman, tentu aja mereka akan keluar teman-teman ya. Wah negatif nih, buat jaga-jaga mending out dulu kayak gitu. Pasti ada banyak yang seperti itu. Jadi beberapa hari ke belakang itu asingnya net sell ya di Big Bank. Kita lihat teman-teman ya, Big Bank tuh sahamnya pada turun karena memang asingnya tuh keluar, terutama saham BCA teman-teman ya, itu dijual asing banyak sekali. Oke ya, kita akan coba bahas ya support untuk saham-saham Big Bank. Kira-kira akan sampai mana? Tapi saya ngasih tahu dulu nih guys ya. Kalau teman-teman semua masih nge-hold ke 4 Big Bank ini walaupun outlooknya itu negatif teman-teman ya, saran saya hold dulu aja karena masih aman teman-teman ya. Labanya juga turunnya nggak signifikan juga, terus bahkan Bank Mandiri masih naik. Dan saya yakin ya harusnya sih kalau kondisi ekonomi Indonesia walaupun parah sih ya, udah lumayan parah tapi masih aman sih kalau menurutku teman-teman. Karena di sini ratingnya juga masih BBB, ini masih oke banget teman-teman ya, untuk investment grade-nya masih oke. Nah, kalau BBB itu guys, jadi masih oke banget. Jadi masih bisa di hot ya. Nanti kalau misalnya dia sampai support, malah saya saran nih kepada teman-teman semua yang udah nyimpen, udah sangkut gitu di saham Big Bank, bisa nambah muatan atau AVG down kayak gitu. Nah coba kita akan cek nih support-supportnya nih di saham-saham Big Bank ini teman-teman. Kita udah ada di sini teman-teman, ini Bank Mandiri ya. Nah kita Bank Mandiri dulu kita cek teman-teman. Nah kalau kita lihat Bank Mandiri di sini guys, nah teman-teman fokus di sini ya, ini Bank Mandiri kita lihat teman-teman. Bank Mandiri itu sebenarnya guys ya, turunnya itu belum terlalu dalam, nggak seperti bank-bank yang lain. Alasannya adalah Bank Mandiri ini labanya tuh naik sendiri teman-teman. Mandiri tuh labanya naik ya, dibanding Bank Himbara yang lain tuh naik sendiri. Jadi penurunannya sih nggak terlalu dalam, nggak kayak saham yang lain. Kalau saham yang lain guys, bank yang lain ini udah all time low ya kalau kita lihat. Bukan all time low dalam sejarah ya. Saya salah ngomong lagi, bukan all time low, maksudnya terendah dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kalau Bank Mandiri enggak, terendahnya itu kemarin di Oktober 2025 di harga 4.060. Sekarang aja
masih 4.600. Jadi daripada tahun lalu ini masih lebih tinggi, teman-teman. Nah, kita bandingin ke bank-bank yang lain nih. Semuanya udah lebih rendah daripada tahun lalu kayak gitu, teman-teman. Nah, kira-kira di mana nih untuk support dari Bank Mandiri? Nah, kalau menurutku sih Bank Mandiri kita ada di sini, teman-teman. Supportnya itu mungkin di sekitar ini lah, guys ya. Nah, ini sini paling mentok banget mungkin di 4.100 lah. Tapi kalau menurut saya pribadi di 4.300 pun udah mantul kalau Bank Mandiri, guys, kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman di sini. Nah, ini karena Bank Mandiri juga dividennya belum dibagi ya, guys ya, Bank Mandiri, teman-teman di sini. Ini baru interim waktu itu. Jadi masih oke banget. Kalau teman-teman misalnya udah sangkut di Bank Mandiri di AVG 5.000 misalnya, nah nanti kalau deket-deket di 4.300 teman-teman bisa AVG down aja sih. Mungkin di sini guys ya untuk support dari Bank Mandiri nih. Atau mungkin di 4.300 sudah mantul lagi kayak gitu, teman-teman. Nah, itu untuk Bank Mandiri, ini bank yang paling aman sih kalau menurut saya, teman-teman. Nah, kita lanjut saham yang kedua nih. Ya, ini saham apa nih? Inilah BNI, teman-teman. Nah, ini BNI kita lihat. Nah, BNI ini habis bagi dividen ya, teman-teman. Dan dropnya dalam. Trapnya dalam sekali untuk BNI, teman-teman. Nah, kita lihat di sini BNI udah terendah, teman-teman ya. Udah rendah banget ya, sama kayak tahun 2025 di bulan April di sini, teman-teman, waktu Donald Trump perang tarif, guys, di sini. Nah, supportnya kira-kira di mana untuk Bank Mandiri nih, teman-teman? Karena ini kan masih net sell ya hari ini. Ya mungkin supportnya di 3.600 lah, teman-teman, untuk Bank Mandiri. Karena ini support terakhir ya, teman-teman. Kalau misalnya nih 3.600-nya tembus ya mungkin targetnya ke 3.200, 3.300 kayak gitu, teman-teman di sini. Tapi harusnya sih Bank Mandiri itu ya paling mentok 3.330, 3.400 sih harusnya udah mantul lagi lah untuk si Bank Mandiri. Nanti teman-teman bisa kalau Bank Mandiri, Bank BNI ya, teman bisa tambah muatan di sekitaran 3.400 sampai 3.600 atau di area ini, teman-teman, untuk si BNI. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya nih, yaitu saham dari BRI. Nah, kalau BRI ini lumayan dalam juga ya, teman-teman ya. Turunnya kita lihat di sini. Waktu mau bagi dividen naiknya nggak signifikan, pas ex-date-nya turunnya dalam. Ya mungkin ini yang yang terdalam, teman-teman ya. BRI terdalam turunnya. Nah, kalau kita lihat di sini Bank BRI itu udah turun dari ATH-nya itu dia udah 50%, guys ya. 50% penurunan dari ATH, luar biasa. Ini lebih dalam dari BCA nih. Kalau BCA kita lihat ya. Ini BCA, guys ya. BCA baru 40%. Jadi paling dalam itu penurunan tuh Bank BRI, teman-teman. Ya. Jadi dari ATH-nya itu paling dalam tuh BRI. Nah, BRI kita lihat di sini, teman-teman, ini udah jauh di bawah ya, jauh di bawah tahun 2025. Ini tahun 2025 itu dia itu bikin support di 3.500, ya 3.400, 3.500 dan sekarang harganya udah 3.070. Nah, ini udah mendekati support di tahun 2020. Ya, ini di pandemi gelombang 2 nih kayaknya, guys ya. Ini pandemi. Bentar lagi BRI udah di harga pandemi ya. Kalau di bawah 3.000 itu udah area di bawah pandemi ya untuk BRI gitu, teman-teman. Nah, kenapa BRI bisa sedalam ini? Karena memang BRI ini paling banyak dipegang retail ya, teman-teman ya, saham BRI ini. Jadi ya mungkin itulah yang membuat saham ini agak berat gitu naiknya, teman-teman, nggak kayak yang lain kayak gitu, guys. Nah, supportnya di mana nih kira-kira nih? Harusnya ini udah disupport, guys. Nah, harusnya ini BRI ya, Bank BRI itu support di sini, guys. Ini support terakhir nih, yaitu di 2.940, 2.950. Ini support terakhir, guys. Last support nih. Kalau 2.950 itu tembus ya. Wah, ini bakal ke harga pandemi, guys, di 2.500. Ini harga pandemi, guys. Harga corona ya 2.500. Kalau support di 2.940, 2.950-nya tembus. Kalau dia turun terus gitu ya, berarti dia targetnya ke harga corona, yaitu di 2.500. Gila ya, teman-teman yang nge-hold Bank BRI di harga corona 6 tahun yang lalu, balik lagi teman-teman ya di sini. Tapi ya kalau BRI ini udah dapat dividen ya. Dividen sekitar 8% sih sebenarnya. Ya udah lumayan sih, guys ya. Tapi ya ekspektasi kita berinvestasi untung, ini malah nggak untung ya. Padahal dari harga pandemi, guys. Ya, gimana, guys ya? Ya, nasib. Nah, bagi teman-teman semua yang pengen AVG down sih, saran saya sih tunggu aja di 2.950 kurang lebih di situ. Nah, kalau di situ nanti kelihatan BRI itu mantul, teman bisa AVG down aja. Beli, guys, di situ. Ini udah di harga bawah banget, teman-teman. Ini turun, harusnya kalau udah di bawah 3.000 itu nggak akan
sebentar doang lah. Di bawah, kalau misalnya Bank BRI ini di bawah 3.000 itu akan bentar doang guys, nggak akan lama. Nanti baru mantul ke atas lagi gitu teman-teman ya untuk si BRI. Oke ya, kita lanjut saham yang terakhir yaitu saham BCA. Nah, BCA ini yang paling banyak dijual asing karena memang BCA ini dibeli asing teman-temannya sejak belasan tahun yang lalu. Jadi asingnya itu udah berinvestasi di saham BCA itu udah belasan tahun dan mereka udah mulai taking profit kayak gitu. Ya karena memang ditambah lagi dari outlook negatif ya asingnya keluar. Nah, kira-kira gimana nih? Berapa nih support dari BCA? BCA ini bener-bener disupport untuk saat ini. Di sini teman-teman, lihat di sini. Teman-teman lihat kita tarik di tahun 2021, teman-teman. Ini pas banget disupport, lihat. Harga yang sekarang tuh di 6.000 lah ya, itu bener-bener disupport guys. Tuh ya. Sekarang kan 6.050 ya. Ini supportnya di 6.000 guys, lihat. Guys, tuh lihat supportnya. Itu support di pandemi gelombang 2 di tahun 2021. Nah, kalau misalnya 6.000-nya tembus, berarti dia akan bikin support lagi di sini. 5.500 lah kurang lebih kayak gitu. Harusnya sih BCA sih nggak akan ke 5.500 ya seharusnya kayak gitu teman-teman. Nah, kalau 5.500-nya tembus berarti dia ke harga pandemi di 4.000-an. Kayak gitu teman-teman. Harusnya sih 5.500 itu adalah support BCA terakhir harusnya kayak gitu teman, 5.500 tuh. Atau mungkin besok aja udah mulai hijau, mungkin ya. Tapi ya untuk jaga-jaga karena memang BCA ini masih banyak banget dijual asing. Terakhir kemarin asing ngejual 2 triliun. Nah, amannya sih ngambil di 5.500 lah kurang lebih. Di situ tuh support terkuat guys di situ teman-teman ya. Semoga aja segera mantul untuk si BCA. Tapi emang saya sih jarang banget beli BCA gitu karena BCA ini dividennya kecil. Kenapa kok kecil? Karena emang harganya udah tinggi. Nah, saya tuh keseringan kalau beli saham itu BNI atau Mandiri teman-teman. Mandiri atau BNI. Ya, BRI juga waktu kemarin sih kita trading ya atau swing dapat 4% saya udah cukup. Tapi kebanyakan kalau saya beli saham itu yang ini. BNI dan Mandiri karena ini lebih enteng teman-teman naiknya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.